saya undang Bapak Ibu untuk dipanggil berdiri berdoa. Satu hati dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur buat kasih kemurahan yang daripada Allah, perlindungan pemeliharaan yang begitu sempurna atas kami semua hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini, di rumah kemuliaan-Mu, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami, beribadah kepadamu, memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami, apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, mohon belas kasih-Mu, ampuni kami semua. Saat pagi hari ini Tuhan, kami sehati sepakat membawa bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan damai sejahtera, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan atas bangsa kami itu pasti terjadi. Terima kasih Bapa, menyerahkan untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka Bapa boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemimpin kami Bapak Ruben Adi, Bapak Gembala yang saat ini sedang melayani di Mojokerto. Tuhan pakai lebih hari lebih hari dimanapun beliau ini Tuhan. Tuhan boleh melayani, kiranya Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah dari awal hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ibadah pagi hari adalah ibadah yang diberkenan oleh Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi yang datang pada saat pagi hari ini. Segala ucapan syukur kami, segala doa kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah nama-Mu yang selalu kami sembah Bapa. Engkaulah sumber pengharapan kami Bapa.
menunaikan ini dapat menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siapa di sini yang datang dengan penuh sukacita? Amin, haleluya. Kita percaya semua berkat itu datang dari Tuhan. Dialah satu-satunya pengharapan kita di dunia ini. Amin. Mari kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Woo! Berkata
Haleluya. Semua katakan amin yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara mungkin salah kepada kanan kiri. Tunjukkan kasih Allah dalam diri kita kepada orang lain. Biarlah kasih Allah dapat menyebar untuk orang sekitar. Haleluya.
Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi
biarlah pujian ini menjadi doa kami Bapa. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Bapa, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kami, menegur kami, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan jam penyampaian firman-Mu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas ruangan ini. Dan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa yang akan merampas konsentrasi kami. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara sehat? Dingin? Pol? Nah biar nggak dingin coba kasih salam minimal 20 orang, nolnya dikurangi. Minimal kasih salam 2 orang di kanan kirinya, bilang walaupun dingin aku tetap bersuka cita. Haleluya. Walaupun dingin aku tetap bersuka cita. Walaupun dingin aku tetap mengasihi Engkau loh. Seperti Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu kepada kita tanpa batas, tanpa syarat dan tanpa kuota. Kan kalau kuota bisa habis. Kalau ada syaratnya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, kasihnya tidak diberikan kepada kita. Tapi kasih Tuhan kepada kita itu tanpa syarat, tanpa batas dan tanpa kuota, Bapak Saudara. Amin. Nah, pagi hari ini kita mengucap syukur nggih. Masih dikasih kesempatan, masih bernafas, masih sehat, bisa berjalan ke sana kemari, dan kita memilih untuk datang ke ibadah. Nah, pagi hari ini Bapak Saudara, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu tahu enggak kalau di dalam bahasa Yunani kasih itu dibagi menjadi 4? Ada yang tahu? Kasih itu dibagi menjadi 4. Ada 4, ada yang tahu? Oke, satu apa? Agape. Agape itu kasih apa? Kasih apa? Kasih tanpa syarat, kasih yang walaupun, ya toh. Kasih yang hanya dimiliki Allah, yang diberikan kepada manusia. Seperti saya bilang tadi, tanpa syarat kasih Allah kepada kita itu selalu ada, gitu. Yang kedua, ada namanya filia. Filia itu apa? Filia itu kasih persaudaraan atau kasih sahabat. Jadi kalau Bapak Ibu punya sahabat, punya bestie, itu kasihnya kepada sahabat itu kasih filia. Yang ketiga ada kasih storge. Kak bisa ditampilkan Kak. Kasih storge itu apa? Kasih storge itu kasih sayang alami antara keluarga. Ya kalau enggak kelihatan mohon maaf ya, rada kecilian Bapak Ibu. Nah, kasih storge itu kasih antara anggota keluarga. Yang terakhir ada namanya kasih eros. Kasih eros itu cinta yang bersifat romantis atau rasa sayang, rasa kasih kepada lawan jenis. Oke, jadi ada 4 ya, ada agape, ada philia, ada storge, ada eros. Dan kasih agape mungkin kalau secara manusia kita sulit menemukannya. Bisa enggak sih Mas? Bisa, tetapi sulit. Kenapa? Ya namanya juga manusia. Aku mengasihi engkau kalau, nah ya toh, ada embelnya. Saya mengasihi kamu kalau kamu juga mengasihi aku. Aku mengasihimu kalau kamu baik sama aku. Itu manusia. Berbeda dengan Allah. Walaupun, nah berbeda nggih? Jikalau sama walaupun berbeda nggih? Walaupun manusia itu sudah berulang kali menyakiti hatinya Allah, mendukakan hati Allah, tapi Allah itu tetap mengasihi manusia. Nah, mosok Thomas. Apakah ada buktinya? Di dalam Alkitab banyak sekali Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu Saudara kalau baca kitab Kejadian itu dihitung berapa kali sih bangsa Israel mendukakan hati Tuhan? Banyak ya.
wis ditulung, sik gresula, ya toh. Sudah dibebaskan dari perbudakan pun yang namanya manusia masih kurang, ya toh. Tuhan katanya membawa kami ke tanah perjanjian, tapi kenapa kok harus lewat padang gurun, panas, ya toh. Bahkan sampai suatu ketika mereka bilang apa? Lebih baik kami mati di Mesir kok. Kalau kami mati di Mesir masih ada bawang untuk dimakan, masih ada roti untuk dimakan. Tapi kalau di sini tidak ada apapun yang dimakan. Namanya manusia. Wis ditulung yo sik panggah njaluk luweh gitu Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Di sini enggak ada. Puji Tuhan di sini enggak ada. Tapi enggak tahu nanti kalau keluar dari gereja, nggih. Tapi saya yakin dan percaya enggak ada. Nah, selain kasih, kita pasti punya alasan. Kalau saya tanya, kenapa sih Bapak Saudara kok hari ini pergi ke gereja? Alasannya apa Bapak Ibu? Oke, karena kita mengasihi Tuhan. Ada yang lain? Kenapa kok hari Minggu kita pergi ke gereja? Perintah Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Tapi ada juga gini, kalau ditanya, nyapa kok ibadah? Ben podo karo kancane. Pantes-pantes wong Kristen lah, lek Minggu ibadah. Apakah ada yang seperti itu di sini? Enggak ada, nggih. Ada juga. Kenapa kok ibadah? Ini seringkali juga sering disampaikan. Ben enggak dibesuki Bapak Ibu Gembala dan juga tim besuk. Ya toh? Nah, itu adalah alasan yang salah Bapak Ibu kalau kita ditanya kenapa toh kok ibadah? Yang pertama harusnya kenapa toh kok ibadah? Kenapa tidak? Ya toh? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan saya loh. Masih bernafas, masih hidup, masih sehat. Nah, itu alasan dasar. Kenapa kok kita harus beribadah? Selanjutnya sebagai ungkapan syukur atau terima kasih kita kepada Allah. Nah, dan yang ketiga, karena kita mengasihi Allah, Bapak Ibu. Benar atau tidak? Gitu. Kalau kita mengasihi seseorang berarti kita pasti mau berkorban, ya toh? Nah, biasanya sudah tanggal merah hari Minggu, apalagi hari ini suhunya agak sedikit lebih dingin dari biasanya. Daripada bangun pagi pergi ke gereja, mending rodok bangkong, gitu. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu wis kerja Mas. Jadi Minggu mumpung ada hari libur rodok bangkong. Nah, gitu. Jenenge menungsa panggan duwe alasan. Nah, tetapi puji Tuhan kalau saat pagi hari ini kita semua ada di tempat ini, berarti saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kita akan belajar pagi hari ini, saya akan memberikan satu tema firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan pelayanannya. Mengasihi Tuhan dan pelayanannya. Mas Paulus minta tolong dibacakan Matius 22 ayat yang ke-37, Matius 22 ayat 37 dan juga nanti Yosua 24 ayat 15. Matius 22 ayat 37 dulu Mas. Demikianlah firman Tuhan dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Amin. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang menegerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Nah, dari Matius 22 ayat 37 dan juga Yosua 24 ayat 15. Di sini saya memberikan tema mengasihi Tuhan dan pelayanannya, Bapak Ibu. Nah, mengasihi itu kata dasarnya apa, Bapak Ibu? Kasih itu apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu baru ya. Kasih artinya rasa sayang atau mencintai dan ya itu aja. Rasa sayang dan mencintai orang lain. Nah, karena dikasih kata kerja mengasihi, jadi mengasihi itu bentuk aktif dari sekedar kasih. Kalau kasih tadi kan rasa sayang, rasa perhatian kita kepada orang lain, pribadi lain. Tetapi kalau mengasihi bukan lagi sekedar kita pasif, tetapi kita aktif untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau cuma kasih, aku kasih kepadamu, lalu melalui perkataan saja. Tetapi kalau aku mengasihimu, pasti ada tindakan. Tindakan aktif dari kasih berarti bukan hanya perkataan saja, tapi mengasihi itu memiliki arti tindakan nyata, rasa sayang, mencintai dan memberi. Ya, seperti saya bilang, ketika kita mengasihi, mencintai orang lain, pasti kita mau berkorban untuk orang tersebut. Ya toh? Entah itu berkorban waktu, berkorban tenaga, materi dan lain sebagainya. Kita mau mengorbankan apapun yang kita miliki untuk orang yang kita kasihi. Nah, kalau kita bilang aku mengasihi engkau, tapi tidak ada tindakannya, apakah itu benar-benar kasih? Bukan, itu hanya sekedar perkataan saja. Next. Nah, mengasihi bukan hanya sekedar perkataan. Mengasihi berarti tindakan aktif. Bukan hanya rasa sayang atau kata-kata, tapi memberi tanpa pamrih secara nyata, Bapak Ibu. Memberi. Jadi kalau kasih itu tidak sekedar kita ngomong, tidak sekedar kita berbicara, tetapi akan ada tindakan nyata yang kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin. Nah, oke, pertanyaannya, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan atau hanya kita kasih kepada Tuhan saja? Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini mengasihi Tuhan dan pelayanannya. Poin yang pertama, Kak, next. Nah, poin yang pertama, mengasihi Tuhan adalah komitmen seumur hidup. Matius 22 ayatnya yang ke-37 ini tadi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan berarti kita berkomitmen di dalam kehidupan kita. Komitmen itu apa loh? Komitmen itu sama dengan berjanji, Bapak Ibu. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, sama dengan kita sedang berjanji untuk melakukan hal tersebut. Contoh nih, wah aku mau berkomitmen untuk doa pagi. Berarti kita sedang berjanji kepada diri sendiri dan juga Tuhan kalau kita mau doa pagi. Itu namanya komitmen. Tapi kalau kita bilang, wah aku mau berkomitmen lah, komitmenku A, B, C, D. Tetapi tidak pernah kita lakukan, hanya omong kosong. Gitu. Nah, jadi mengasihi Tuhan adalah komitmen seumur hidup kita. Bukan hanya sehari, 2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, atau 1-2 tahun, tetapi seumur hidup kita. Hal ini juga diajarkan langsung loh oleh Tuhan di dalam Matius 22 ini, di ayat yang ke-37 itu, jawab Yesus kepadanya. Nah,
Berarti Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan hal ini kepada kita, gitu. Kita harus mengasihi, kita harus berkomitmen mengasihi Allah seumur hidup kita. Kita akan lihat di dalam kisahnya Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 9, Mas Paulus minta tolong. Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Amin. Terima kasih pembacaan firman Tuhan. Siapa sih yang tidak tahu proses hidup, perjalanan hidup Abram? Dari Abram ke Abraham. Siapa yang tidak tahu? Nah, tidak tahu berarti sekolah minggunya bolosan. Nah, yeah. Abram dari tanah kelahirannya dia dipanggil Tuhan. Abram, kamu pergi ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Di mana? Nanti dulu tak kasih tahu. Yang penting kamu pergi dulu. Nah, di sini kita melihat kalau Abraham, dia tidak bertanya hal yang tidak harus dia ketahui kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ketika firman itu disampaikan kepada Abram pergi. Di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan, berarti belum ditunjukkan toh, yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tanpa banyak bertanya, tanpa banyak bicara, Abram langsung berjalan, pergi. Kalau kita sudah berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita enggak akan terlalu banyak tanya sama Tuhan. Lendok, pergilah ke sana. Kita enggak akan tanya, Tuhan, kenapa aku harus pergi ke sana? Ya, tidak seperti Yunus, ketika sama Tuhan dikasih perintah, Yunus malah tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yafo, cari kapal ke Tarsis. Apa yang terjadi? Sama Tuhan diizinkan mengalami proses yang lebih panjang. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya dikembalikan ke kita masing-masing. Ketika firman itu datang kepada kita, apakah kita mau melakukannya langsung atau kita mau main-main dulu sama perintah Tuhan? Tapi kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, aku mau berkomitmen mengasihi Tuhan, kita tidak akan main-main lagi sama perintahnya Tuhan. Gitu. Totalitas, kalau kita sudah berkomitmen mengasihi Tuhan,
kita totalitas kepada Tuhan. Di dalam Matius tadi dituliskan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal pikiran kita. Bukan kasihlah Tuhan Allahmu dengan separuh hatimu, separuh kekuatanmu, atau setengah akal budimu, tidak. Tetapi dengan segenap, dengan semua yang kita miliki. Berarti kita memiliki totalitas hidup yang kita berikan kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati itu bukan setengah hati, bukan sisa waktu Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada waktu luang lah aku tak berdoa. Kalau masih ada waktu lebih aku tak baca firman. Itu bukan komitmen kita mengasihi Tuhan seumur hidup. Tetapi kita memang memberikan waktu khusus untuk Tuhan, untuk kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu baru namanya komitmen. Bukan kok kita memberikan yang sisa-sisa itu tadi, sisa hati, sisa waktu, apalagi karena kebiasaan. Nyapa tau kok minggu ibadah wis kulinane kayak ngene apa piye neh. Kenapa tau kok Rebo ibadah sudah kebiasaan lek ra ibadah kayak enek sing kurang. Kurangnya bukan karena tidak ketemu Tuhan tapi karena kulino, karena kebiasaan. Bukan itu yang dicari oleh Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak tertarik pada aktivitas pelayanan kita. Bukan itu yang menarik perhatian Tuhan. Tetapi yang menarik perhatian Tuhan apa? Kesungguhan hati kita ketika kita melayani Tuhan. Nah, jadi dari poin yang pertama ini, marilah kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bilang aku mengasihi Tuhan, berarti itu kita sedang berjanji kepada diri kita sendiri dan juga kepada Tuhan. Bahwa seumur hidup kita, seumur hidup saya akan mengasihi Tuhan. Enggak ada lagi alasan. Nah, aku tak mengasihi Tuhan kalau hidupku enak, kalau semuanya berjalan baik-baik saja. Bukan seperti itu. Terkadang niki nggih, kita bisa saja dalam tanda kutip menipu pandangan manusia. Wah, kalau Mas Steven kalau rajin pelayanan, Mas. Daripada saya menggunakan orang lain, saya menggunakan diri saya sendiri. Aku mungkin dipaido awakku dhewe gitu. Nah, ben minggu lek ra main musik, ya khotbah lek ra ngono ra tau istirahat. Wah. Padahal di dalam hati terkecil saya sakjane aku ya pengen Tuhan pisan-pisan ki lungguh ning kono seperti Bapak Ibu Tuhan. Tetapi namanya berkat nggih Bapak Ibu, kepercayaan nggih. Pelayanan itu bukan beban tetapi satu kepercayaan ya toh. Nah, lek minggu lek ra main keyboard, gitar, lek ra ngono ngedrum. Ngono sik nyambi khotbah. Weh. Mungkin secara manusia kita bisa menipu. Kalau pelayanannya apik pasti diberkati, belum tentu. Kalau apa? Kalau hati kita tidak berpaut kepada Allah. Pelayanan kita hanya sebatas formalitas saja di atas panggung, di mimbar. Kalau kita tidak memiliki kasih, tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nggih? Maka dari itu saya bilang tadi, Tuhan itu tidak tertarik kepada aktivitas pelayanan kita, tetapi kepada sikap hati kita ketika kita menghadap Tuhan. Poin yang kedua, kita akan maju. Kalau poin yang pertama tadi mengasihi Tuhan adalah komitmen seumur hidup. Yang kedua, mengasihi Tuhan berarti rela untuk dibentuk. Mas Paulus lagi Mas. Yeremia 18 ayatnya yang ke-6. Yeremia 18 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Roma 12 ayat 2 Mas.
Demikianlah firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan. Nah, tadi waktu pertama saya tanya mengasihi Tuhan, sing amin wakeh banter. Setelah lihat poin yang pertama, aminnya berkurang. Setelah lihat poin yang kedua, kok tambah berkurang lagi. Wah, berarti kalau aku mengasihi Tuhan, aku berarti kudu rela dibentuk iki. Padahal ini sebelum saya jelaskan Bapak Ibu nggih. Iki sik judulnya saja. Ya toh. Mengasihi Tuhan berarti rela untuk dibentuk. Nah, dibentuk berarti ya siap dibentak, ya toh. Bangsa Israel kembali lagi, ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel ini beberapa kali mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu Tuhan membentuk lagi bangsa Israel. Caranya gimana? Sudah hampir jalannya sudah benar, sama Tuhan dibelokkan. Muter dulu. Kenapa? Karena Tuhan belum mendapati hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Makanya bangsa Israel dibentuk lagi, ya toh. Di Yeremia 18 ayat yang ke-6 tadi, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Nah, sekarang diganti, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu jemaat GBI Karanganyar. Nggih toh? Orang kalau sedang membuat periuk, sedang membuat kerajinan, kan mesinnya enggak enak ya Bapak Ibu ya, kotor-kotoran dulu. Tanah liatnya dibanting, diapain lagi? Diputar-putar, ditekan-tekan sampai menghasilkan bentuk yang diinginkan, bentuk yang bagus. Kalau ada cacat sedikit, timbangannya cacatnya nanti berantak kemana-mana, dihancurkan lagi, dibuat dari awal. Nah, itu tukang periuk atau penjunan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diibaratkan sama seperti tanah liat yang ada di tangannya tukang periuk. Ketika kita sedang diproses, ketika kita sedang dipoles, apakah kita di dalam proses itu sudah sungguh-sungguh kasarannya manut? Atau kita masih nanduk-nanduk? Apakah kita sudah sungguh-sungguh tunduk atau masih tanduk? Gitu. Ketika kita berproses, rasanya enggak enak, terus kita meleot, kita menyalahkan Tuhan lah, kita cari kesana kemari pembelaan lah, sampai dalam tanda kutip kita mendukakan hati Tuhan. Proses yang kita alami akan berulang sampai kita lulus. Gitu. Berapa lama Mas proses itu? Waduh. Kalau yang tahu berapa lama proses itu hanya kita dan Tuhan. Kadang kita aja enggak tahu toh. Berarti hanya Tuhan yang tahu berapa lama proses itu berlangsung. Nah, Bapak Ibu tahu berapa lama Yusuf harus menunggu prosesnya? Yusuf ini menunggu proses kurang lebih selama 13 tahun. Mulai dari dia pertama kali mendapatkan mimpinya. Ketika itu dia bermimpi 7 gandum yang ada di ladang tunduk kepada berkas gandumnya dia. Di situ sampai benar-benar kakak-kakaknya datang ke Mesir, tunduk berapa tahun? 13 tahun. Apakah waktu yang sebentar? Wah, tidak ya, lama. Apalagi proses yang dialami si Yusuf ini lumayan berat. Mulai dari sama kakak-kakaknya disiksa, dibuang ke sumur, dijual jadi pembantu, bahkan masuk penjara. 13 tahun loh Bapak Ibu. Apakah waktu yang sebentar? Oh tidak.
Tetapi apa yang terjadi? Karena Yusuf dia ini taat, dia rela dibentuk, dia menjalani prosesnya dengan sungguh-sungguh. Mimpi yang Tuhan berikan dinyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Bahkan bukan hanya Yusuf saja, melalui Yusuf orang Israel hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu itu kan ada kelaparan yang melanda seluruh dunia katanya, gitu. Nah, berbeda lagi sama prosesnya Ayub. Kalau Bapak Saudara nanti baca di dalam Ayub pasalnya yang ke-7 itu, Ayub menjalani prosesnya itu hanya dalam kurun waktu bulanan. Tidak sampai tahunan seperti Yusuf tadi. Tetapi apakah prosesnya itu bisa dikatakan lebih enak? Wah, ya enggak bisa gitu Bapak Ibu. Mulai dari harta bendanya, ternaknya, semuanya hilang, diambil. Anak-anaknya dipanggil pulang Tuhan, meninggal, ya toh. Sampai apa yang terakhir? Istrinya meninggalkan dia, belum yang terakhir, Ding. Istrinya meninggalkan dia, terus bahkan sampai kesehatannya pun sama Tuhan juga diizinkan diproses. Nah, di dalam proses ini, bulanan ini, akhirnya Ayub timbul sebagai pemenang. Kenapa? Ayub mengakui kebesaran Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka memiliki kerelaan hati untuk menjalani proses. Karena kalau enggak rela, berarti prosesnya tidak akan selesai. Terus diproses, ada pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan lihat, oh belum waktunya untuk lulus. Oh belum, iki kayaknya anakku sing iki belum memiliki kerelaan hati seperti yang aku inginkan. Nah maka dari itu Bapak Saudara, dari poin yang kedua, kita belajar. Mengasihi Tuhan itu berarti kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk. Gitu. Harus mau enggak mau kita rela dibentuk. Dari bentuk lama kita yang mungkin tidak menyenangkan, gampang nesuan, kita rela dibentuk, kita rela diubah menjadi ciptaan baru, pribadi yang lebih mengasihi Tuhan lagi, yang percaya dan bergantung kepada Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun prosesnya itu susah, tetapi tetap bergantung dan percaya kepada Allah. Nah, ada satu kata-kata yang menurut saya ini harus jadi kata-katanya orang Kristen. Kita tidak bisa menyamakan proses hidup kita dengan orang lain karena jalan hidup dan hasil kita pasti berbeda. Gitu. Kalau kita bilang, Tuhan, si A kok prosesnya penak, ya aku pengen prosesnya seperti dia Tuhan. Apakah bisa? Ya tidak bisa. Proses kita berbeda, jalan hidup kita berbeda, dan hasilnya nanti pun pasti berbeda. Maka dari itu Bapak Saudara, jangan lagi kita iri sama prosesnya orang. Ya toh? Tuhan ini enggak adil ya. Prosesku panggah wangil, panggah wabot. Tapi deloken kae. Kae koyoke ra diproses, awake tambah lemu. Seneng terus. Jangan melihat dari luarnya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berproses, kita memiliki kerelaan hati untuk dibentuk, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Poin yang ketiga, next Kak. Nah, kita akan belajar selain kita mengasihi Tuhan sebagai satu komitmen di dalam kehidupan kita seumur hidup, kita rela dibentuk. Poin yang ketiga, kita punya komitmen dalam pelayanan. Next. Yang setelah. Poin yang ketiga adalah punya komitmen di dalam pelayanan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15
ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau yang awal tadi kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seumur hidup kita. Amin. Nah, sing amin titik. Di poin yang ketiga ini Bapak Saudara, kita juga berkomitmen untuk selalu melayani. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apakah yang namanya pelayanan itu hanya yang terlihat di depan? Orang yang gak suka pelayanan akan bilang, ya, hanya yang di depan saja yang melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya bentuk pelayanan itu banyak Bapak Ibu. Kita mendoakan orang lain pun itu juga pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang lebih pagi datangnya dari saya, biasanya di ruang belakang, doa pagi sebelum ibadah itu juga pelayanan. Yang bersih-bersih sebelum Bapak Ibu datang atau tadi malam lah, yang membersihkan ruangan ini sebelum kita datang supaya kita lebih nyaman, itu juga pelayanan. Gitu. Jadi pelayanan itu banyak bentuknya Bapak Ibu Saudara. Jangan kok kita hanya berpikir, oh pelayanan itu yang kelihatan. Yang di depan yang main musik, pemimpin pujian, singer, kata di penari tamborin atau kakak-kakak yang ada di depan sana. Bukan hanya itu. Tetapi kita semua adalah pelayan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu apa aja toh? Banyak. Salah satunya ini loh, aku tidak malu akan Injil. Kalau kita tidak malu akan Injil, berarti kita juga tidak malu menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman. Itu juga sudah pelayanan, gitu. Nah, jadi Bapak Saudara, komitmen dalam pelayanan harus kita miliki ketika kita mau mengasihi Tuhan dan kita mengasihi pelayanan Tuhan. Kenapa? Nah, ini contoh nyatanya ada di sekitar kita. Aku berkomitmen untuk melayani Tuhan di dalam 1 tahun pelayanan ini, contohnya 2026. Kalau sudah berkomitmen berarti harus menjalankan, ya toh. Sampai bulan ketiga, bulan pertama, kedua masih semangat, 3, 4 semangat, tiba-tiba bulan 5, 6. Pergumulan hidupku berat sekali, aku gak mau melayani Tuhan. Wah, apakah itu yang namanya komitmen? Tidak. Tapi komitmen itu apa? Sesusah apapun keadaanku, gitu. Sekompleks apapun proses yang Tuhan izinkan, aku tetap setia, aku tetap melayani, gitu. Nah, ketika kita berkomitmen untuk melayani berarti kita enggak akan kita tidak mundur ketika masalah itu datang. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, ada proses, tidak ada proses, kita tetap maju untuk melayani. Apalagi kita tidak menyerah saat prosesnya sulit. Enggak usah sulit ya, prosesnya lama. Ya toh? Abraham menunggu berapa lama untuk digenapi janji Tuhan di dalam hidupnya? 75 tahun. Wah. Apalagi kita tidak berfokus melayani hanya untuk diri sendiri dan tidak melayani untuk dilihat orang lain. Ini ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah berkomitmen mengasihi Tuhan dan mengasihi pelayanan Tuhan, enggak akan ada lagi alasan bagi kita untuk mundur dari pelayanan lah, tidak datang ibadah lah. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan mengusahakan untuk pribadi yang kita kasihi, ya toh? Nah, mek gur pilek kayak aku panggah teko.
yang mbuh nggih masker, mbuh piye nggih toh. Cuma batuk-batuk aja kok enggak apa-apa. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi akan banyak alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Nah, pelayanan yang Tuhan percayakan bisa saja ada di gereja yang pertama, yang kedua di rumah. Loh, Mas melayani di rumah piye? Apa gawe ibadah tandingan di rumah? Enggak nggih. Ibadah keluarga di rumah Bapak Ibu. Mesbah keluarga di rumah masing-masing. Jadi contoh, jadi teladan untuk anggota keluarga yang lain. Yang selanjutnya di mana? Ada di lingkungan pekerjaan. Ya toh? Di lingkungan pekerjaan. Dan dimanapun kita berada. Maka dari itu selalu kita harus melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena firman Tuhan pun sudah mengajarkan kita, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau aku bekerja, ya aku bekerja seperti untuk Tuhan, aku tak melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan kasarane melakukan hitung-hitungan lah. Loh, kayak tak percaya nih segini kok tidak kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak didapati seperti itu. Tetapi berapa banyak pun yang dipercayakan kepada kita, kita bertanggung jawab atas hal tersebut. Next Kak. Nah, kesimpulannya jadi kasih yang nyata itu satu, komitmen kita seumur hidup mengasihi Tuhan. Kita memiliki hati yang rela dibentuk. Dan yang ketiga kita tetap setia melayani Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dan apapun yang sedang terjadi, kita senantiasa melayani Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita Bapak Saudara. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi harus kita lakukan di dalam tindakan nyata kehidupan kita. Mari kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan mendapati kita sebagai anak-anaknya yang setia senantiasa kepada Tuhan. Bapak Daryanto bisa berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan atas kasih karunia yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah salah satu bentuk dari cinta dan kasih Tuhan itu kepada kita. Tetapi bagaimanapun juga kita sebagai anak-anaknya harus mengembalikan cinta kasih itu yang tidak hanya kita lakukan, kita berpikir dalam hati kita, tetapi harus ada satu tindakan yang nyata yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Orang yang memiliki cinta kasih kepada Tuhan adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat kepada Tuhan. Orang yang memiliki cinta kasih kepada Tuhan adalah orang yang rela dibentuk. Orang yang memiliki cinta kasih kepada Tuhan tidak hanya diam, tetapi ada satu perbuatan nyata, komitmen yang kuat untuk ambil sikap melayani Tuhan dengan jelas. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
kasih Tuhan. Biarlah firman yang boleh yang Kau taburkan di pagi hari ini Bapa, itu tidak jatuh ke dalam batu-batu Tuhan, tetapi firman itu jatuh ke dalam tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga firman itu mampu direnungkan, firman itu mampu dilakukan, dan firman itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Biarkan kami anak-anak-Mu Bapa mampu melakukan tugas itu di dalam kehidupan kami. Dan firman itu tidak hanya beku Bapa, tapi firman itu mampu berbuah bagi kehidupan banyak orang yang ada di sekitar kami. Sebagai wujud cinta kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan firman yang boleh Kau taburkan pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami, rasa percaya kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan berkat kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, rohani, kesehatan, Kau limpahkan bagi kehidupan hamba-Mu. Kau pakai masa mudanya dimanapun beliau berada Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapa. Kami alaskannya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan indah pagi hari ini yang boleh sama-sama kami nikmati. Kami boleh memberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami juga boleh diberkati melalui firman-Mu, dan biarlah kiranya ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan dan diberkati oleh Engkau ya Bapa. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan biarlah kiranya Tuhan sebelum kami pulang, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengangkat tangan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini ya Bapa. Mulai dari masa kecil mereka, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang berotoritas di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai segala masa pertumbuhan mereka. Mulai dari anak-anak Bapak, biarlah kiranya mereka boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah Bapak masa pertumbuhan mereka adalah masa pertumbuhan yang diberkati Tuhan. Masa sekolah mereka adalah masa sekolah yang diberkati Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong dan memberkati mereka. Juga berdoa buat anak-anak pemuda dan remaja yang Tuhan percayakan ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami tahu tidak mudah menjadi anak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga anak-anak muda ini mampu dan mereka mau untuk menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Mereka boleh senantiasa takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Maka dari itu kami berdoa Tuhan, Kau memberkati masa muda mereka, memberkati pekerjaan mereka, studi mereka, masa depan mereka, apapun yang sedang mereka pergumulkan. Kami berdoa Tuhan memberkati. Bahkan dari tempat ini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang juga melayani di ibadah pemuda dan remaja, juga Tuhan memberkati mereka. Engkau pakai mereka bila membawa anak-anak ini Tuhan lebih mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami yakin dan percaya berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan itu senantiasa ada bagi kami. Dari tempat ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa, memberkati jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak hadir Bapa. Mulai dari pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan, segala sesuatu yang sedang dipergumulkan, kami yakin dan percaya Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan setiap kami. Maka dari itu kami yakin dan percaya kehidupan kami bukan kehidupan yang sembarangan, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menopang kehidupan kami, dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Lingkungan di mana kami boleh berada, di Karanganyar Timur, Karanganyar Barat, Modangan, Penataran, Ngelegok, Blitar, kami berdoa Tuhan memberkati. Biarlah dimanapun kami berada, anak-anak ini berada, di situ juga berkat Tuhan ada. Terkhusus kami berdoa untuk perkebunan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan di sana ya Bapa. Kami juga berdoa buat Pak Wima, staf yang ada. Biarlah juga Tuhan melalui keberadaan kami, mereka boleh menikmati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih.
Kami juga berdoa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami proses, biarlah kiranya Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu dan anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami dan percaya pemulihan yang daripada Tuhan Engkau berikan. Kami berdoa khusus buat Mas Wahyu Bapak, yang mungkin besok akan masuk kembali ke ruang operasi untuk tindakan berikutnya. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di sana dan Tuhan yang akan menyertai anak-Mu ini Tuhan. Kami juga memberkati tangan-tangan dokter, perawat, tangan-tangan medis yang akan Tuhan memegang anak ini, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati mereka, kemampuan yang daripada Tuhan Engkau berikan. Bahkan peralatan-peralatan yang akan digunakan juga Tuhan berkati. Juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh yang lainnya tidak sempat kami sebutkan. Biarlah Tuhan di masa pembaringan mereka, istirahat mereka, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik ibadah komsel, ibadah rumah tangga, persekutuan wanita Betel dan pria Betel Indonesia, doa Jumat, pemuda dan remaja, bahkan ibadah minggu pada minggu berikutnya. Kami juga berdoa Tuhan berkati ibadah sekolah minggu yang ada ya Bapak. Terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menuntun, menolong kami, dan berkat-Mu itu nyata atas kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita akan pulang ke tempat kita masing-masing dengan berkat Tuhan, baik itu berkat jasmani, rohani, materi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya